Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para habaib, para satid, para ajengan, para guru-guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan nasihat-nasihatnya, mutiara-mutiara hikmahnya, yaitu akhuya Sayyiduna Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjang, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam memimpin front persaudaraan Islam untuk menyebarkan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara bagi kita untuk duduk di sini, yang menjadi perantara bagi kita untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, mengenal iman, mengenal ilmu, mengenal amal, mengenal warok, mengenal khauf, mengenal khasyah, mengenal zuhud, mengenal ibadah, mengenal qanaah, mengenal mahabbah kepada Allah, mengenal mahabbah kepada Rasulullah, yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara duduknya kita di sini menjadi hamba-hamba yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu guru kita yang mulia Kiai Haji Muhammad Syahid Joban. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beliau sebagai penyambung lidah baginda Nabi besar Muhammad, sebagai pewaris keilmuan baginda Nabi besar Muhammad, sebagai pemegang tongkat estafet perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al ulama warasatul anbiya, para ulama, para ustadz, para kiai, beliau-beliau adalah pewaris daripada keilmuan baginda Nabi besar Muhammad. Al ulama umanaur rasul, para ulama, para ustadz, para kiai, para guru-guru agama, beliau-beliau adalah para pemegang amanah Rasulullah yang dipercayakan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan ilmu, dan untuk menyebarkan Islam. Dan khususnya yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf, tadi saya udah bilang sama Kiai, saya seharusnya doa aja, karena saya ini dari udah seminggu nggak balik-balik. Saya habis ceramah dari Kepulauan Sula, itu tanggal berapa itu? Akhir-akhir September, akhir-akhir September. Dari Sula, dari Kepulauan Sula, saya ke Ternate, dari Ternate Makassar, Makassar ke Manado, Manado Surabaya. Habis ceramah di Surabaya, besoknya di Madura, besoknya lagi di Surabaya. Dari Surabaya saya balik ke Jakarta. Malamnya saya ceramah di Jakarta, besoknya tanggal 30 saya berangkat ceramah di Bima. Besoknya tanggal 1 saya ceramah di Sape. Kemudian besoknya lagi tanggal 2 saya pergi ke Labuan Bajo. Terus besoknya lagi tanggal 4 saya pulang. Tanggal 5
Kemarin saya langsung ceramah di Karawang dan Cikarang. Tanggal 6 saya langsung ceramah di Bandung Kota dan di Bandung Barat. Langsung kemarin malam saya ceramah di Ciamis. Sekarang saya ceramah di sini. Jadi pengakhirannya capeknya di sini, jadi nggak bisa lama-lama. Walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Makanya saya bilang tadi diam dan dengarkan sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari yang mulia ini, kita duduk di majelis, kita duduk di perkumpulan, yang dimana perkumpulan pada malam hari ini, tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat. Tempat ini menjadi tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya kasih sayang Allah, pengampunan Allah, petunjuk Allah. Kenapa? Karena duduknya kita di sini untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, terpal yang kalian duduki, demi Allah, terpal yang saat ini kalian duduki, terpal yang kalian duduki lebih mulia di sisi Allah kursi-kursi yang diduduki oleh presiden, penguasa ataupun para raja-raja, saudara-saudara. Loh, Beb, kok bisa? Ya, bisa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk mengaji, tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat yang lebih mulia selain daripada tempat yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu an, apa kata beliau? Laisa syai'un a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih utama selain daripada ilmu. Maksudnya apa? Ilmu itu sendiri, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mencari ilmu. Kita duduk di sini, kalian duduk di sini, berkumpul bersama para ulama, para kiai, para ustadz, berkumpul bersama para habaib, dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Man jalasa aliman faka'annama jalasani. Man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang duduk bersama satu orang alim? Ini duduk berkumpul bersama satu orang alim. Bagaimana kalau duduk berkumpul bersama ulama, bersama orang-orang alim? Kata Rasulullah, barang siapa yang duduk bersama orang alim, seakan-akan dia duduk bersama denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Ajlastuhu, kata Rasulullah. Rasulullah memakai bahasa ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Aku dudukkan dia. Jadi tidak perlu engkau yang mencari Rasulullah, Rasulullah yang cari engkau, Rasulullah dudukkan engkau berada di sampingnya. Kenapa? Karena kadar kedekatanmu dengan Nabi, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi di akhirat, itu menurut kadar kedekatan, kadar jauh atau dekatnya engkau di dunia dengan para pewaris Nabi Muhammad. Siapa? Para ulama. Kadar kedekatan kalian dengan Nabi kelak di akhirat, itu menurut kadar kedekatan atau jarak jauh dekatnya kalian di dunia dengan majelis-majelis seperti ini yang menjadi warisan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan pangkat, tidak mewariskan jabatan, tidak mewariskan tahta, dinar, dirham, berlian. Bukan itu warisan Nabi. Warisan Nabi majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Sehingga di dunia engkau dekat dengan ulama, dekat dengan para ustadz, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan majelis sholawat. Di majelis-majelis seperti ini engkau mengenal Allah, engkau mengenal Rasulullah, engkau mengenal perjuangan Rasulullah, engkau mengenal pengorbanan Rasulullah.
Di majelis-majelis seperti ini engkau tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Di majelis-majelis seperti ini engkau tahu tata caranya kencing, engkau tahu tata cara beribadah kepada Allah. Kalau bukan karena majelis-majelis ilmu seperti ini, saudara-saudara, engkau buta Islam, engkau buta iman, engkau buta agama, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Al-Quran. Maka tidak ada majelis yang lebih mulia selain daripada majelis yang menjadi warisan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kalian duduk di sini untuk mengambil warisan Nabi Muhammad. Satu huruf, satu hadis lah yang saya baca. Satu hadis saya baca, itu satu huruf, itu warisan Nabi. Kamu pakai, kamu ambil. Saudara-saudara, itu lebih berharga dan lebih bernilai daripada warisan dunia dan seisinya, saudara-saudara. Saya tanya, jawab yang keras. Apakah ada warisan yang lebih berharga bagi kalian selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada? Ada? Ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada warisan yang lebih bermanfaat dunia dan akhirat bagi kalian selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada warisan yang bisa menyelamatkan kalian di dunia dan di akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Enggak ada, saudara-saudara. Warisan paling mahal, paling berharga, paling bernilai adalah warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan pernah bosan untuk duduk di majelis-majelis seperti pada malam hari ini. Saudara-saudara, ini tablik akbar. Jadi saya nggak bahas maulid. Purwakarta mengaji, Purwakarta kota santri. Itu yang akan saya bahas. Saudara-saudara, ini saya nggak ceramah. Perhatikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya santri, pasti ada guru. Nah, baik buruknya santri itu tergantung daripada seorang guru. Maka yang pertama akan saya bahas, bagaimana caranya menjadi seorang muallim, mudarris, dan muaddib. Bukan sebagai seorang penceramah, enggak. Orang kalau ceramah, kalau penceramah gampang. Ustadz-ustadz instan, kiai-kiai instan, habib-habib instan banyak zaman sekarang. Mondok nggak pernah, tahu-tahu udah ceramah, gampang. Tapi kalau muallim, muadib, mudarris, dia pengajar, pasti dia bisa ceramah. Tapi kalau penceramah, belum tentu dia bisa ngajar. Paham? Paham? Nah, bagaimana caranya bagi seorang guru untuk bisa mendidik santri? Pertama, seorang guru tersebut harus memiliki hati yang ikhlas di dalam mengamalkan dan menyampaikan ilmu kepada muridnya tersebut. Loh kok bisa, Beb? Ya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal. Wah, yang santri kayaknya perempuan ini, bukan yang laki. Kalau di sini nggak ada santri, saya nggak bahas santri nih. Di sini santri semua nggak? Pleret ini yang saya tahu, pleret tempatnya santri. Hah? Masa yang jawab? Ayo, ala inna fil, ikuti saya, ala. Kurang keras, ala. Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal galab. Ketahuilah, kurang keras, ketahuilah, ingatlah, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh.
ketahuilah, ingatlah, daging itu adalah hati. Jadi biar manes ya pulang ke dia bawa ilmu. Paham siap? Ya pulang dari sini bawa ilmu, jangan nggak bawa apa-apa. Jadi kata Rasulullah apa? Dalam diri kita manusia ini ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, seluruh anggota tubuh bakal baik. Kalau daging itu rusak, seluruh anggota tubuh bakal rusak. Apa daging itu? Kurang keras apa? Apa? Hati ini roksul jawareh. Hati ini adalah kepala daripada seluruh anggota tubuh. Zawahir